Berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, faslun, fasal. Kita harus selesaikan bab wasiat sekarang. Belum lapar antum kan? Ya. Fasal. Dalam pasal ini ada 4 pembahasan. Kata Ibnu Qudamah, idza batalatil wasiyah. Yang pertama, bila seluruh atau sebagian wasiat batal, wasiat kembali kepada ahli waris. Kata beliau, idza batalatil wasiyah, apabila wasiatnya batal. Au ba'dhuha, atau sebagian wasiat batal. Raja'a ilal warasah. Maka dia kembali kepada ahli waris. Dan ini jelas ya. Kalau wasiatnya sudah batal, sudah. Kembali kepada siapa? Ahli waris. Iya. Kalau misalnya diwasiatkan si A dapat 1/2 harta, ini ternyata tentunya tidak benar ya, dapat 1/2. Harus dapat berapa? 1/3 saja. Maka lebihnya harus kembali kepada siapa? Kepada ahli waris. Lebihnya berapa? Lebih dari 1/2 berapa? Kalau sudah dikeluarkan 1/3 dari 1/2, lebihnya berapa? Ya, 1/6 ya. Baik. Jadi 1/6-nya dilebihkan kepada ahli waris. Ini contoh ya. Baik, kata beliau, "Fala wasa ayyashtariya 'abda Zaidin bi 100 fayu'taq famata aw lam yabi'hu sayyiduhu fal 100 lil waratha." Ini beri contoh. Misalnya si pewaris berwasiat, si pewasiat berwasiat. Ya, beli budaknya si Zaid dengan harga 100. Ya. Kemudian bebaskan budak itu wasiatnya. Ternyata budak itu meninggal. Ya. Setelah si ahli waris meninggal, setelah si pewaris meninggal, mau dibeli budak itu, sebelum dibeli budaknya apa? Meninggal. Atau setelah ahli waris datang kepada si Zaidnya tidak mau menjualnya. Tidak mau menjualnya. Maka di sini wasiatnya pun menjadi apa? Menjadi batal. Yang 100 kembali kemana? Kepada ahli waris. Begitu. Wa in wassa bi 100 tunfaqu ala farasin habisin famatal faras fahiya lil waratha. Demikian pula kalau diwasiatkan, ini 100 saya wasiatkan untuk perawatan kuda perang yang diwakafkan itu. Faras habis itu artinya kuda perang yang apa? Diwakafkan. Ya. Ternyata kuda yang diwakafkan ini meninggal. Maka biaya perawatannya yang 100 kembali kepada siapa? Kepada ahli waris. Contoh lain. Walau wassa ayyahujja anhu Zaidun bi 1000. Falam yahujj. Fahiya lil waratha. Ya, ini kata dia berwasiat. Ya, 50 juta dari harta saya beri kepada Zaid supaya dia naik haji. Ternyata si Zaid ini dia tidak naik haji, maka ya 50 juta milik siapa? Ahli waris. Kalau Ibnu Qudamah kasih contoh 1000 di sini ya. Baik, kata beliau, wa in qala al-musa lahu a'tuni az-zaid ala nafaqatil hajj lam yu'ta syai'an. Iya. Lam yu'ta syai'an. Andai kata misalnya, ya. Andai kata orang yang mendapat wasiat berkata, berikan kepadaku tambahan terhadap nafkah haji. Maka tidak diberi sama sekali. Jadi ketika si Zaid misalnya, ya, si pewasiat berkata, beri kepada si Zaid 1000. Ternyata biaya haji bukan 1000, 1500. Berarti kurang kan? Ya. Jadi kalau kurang, orang yang mendapat wasiat berkata, ini kurang, tambah kepadaku lebihnya, kurangnya. Ya. Apa boleh diberikan dari wasiat? Kata Ibnu Qudamah, tidak diberi sama sekali. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah ya, rahimahullah. Dan sebagian ulama berpendapat, ya sebenarnya yang dilihat di sini bukan jumlahnya, tapi yang dilihat amanahnya, disuruh haji. Karena memang dilihat amanahnya disuruh haji, penyebutan jumlah itu pendekatan. Ya kalau misalnya kurang, maka harusnya ahli waris menambahnya supaya orang itu apa? Bisa haji. Iya. Dan ini semuanya ketentuan kalau ya wasiatnya tidak lebih berapa tadi? Tidak lebih 1/3 ya. Dari harta si mayit. Ya, si pewasiat. Berikutnya kata Ibnu Qudamah, walau matal musa lahu qabla mautil musi aw radda al-wasiyah ruddat ila al-waratha. Ini berikutnya, apabila si pewasiat meninggal lebih dahulu daripada si penerima wasiat meninggal lebih dahulu sebelum pewasiat,
Atau dia menolak wasiat. Ini juga dikembalikan kepada ahli waris. Ya. Dia katakan si A berwasiat. Ya. Kalau saya meninggal berikan rumah ini kepada si B. Ternyata si B tidak mau menerimanya. Atau si B meninggal sebelum si A. Maka rumah itu kembali kepada harta warisan. Ya, dan sekiranya ini jelas ya. Kemudian kata beliau wala wassa li hayyin wa mayyitin falil hayyi nisful wasiyah. Andai kata misalnya dia berwasiat untuk seorang yang hidup dan seorang yang mati. Ya. Dia berkata kalau saya meninggal maka rumah ini adalah milik si Muhammad dan si Zaid, 2 orang disebut namanya. Ya, 2 orang ini sedang melakukan perjalanan. Ya. Kemudian si pewasiat meninggal. Setelah dia meninggal, ternyata yang kembali cuma si Muhammad. Si Zaid sudah mati di jalan. Ya. Maka di sini si Muhammad dapat berapa? 1/2 saja dari wasiat. Ya. Hanya dapat 1/2 dari wasiat. Karena memang wasiatnya untuk 2 orang. Dia dapat 1/2 rumah itu saja. Jelas ya? Baik. Kemudian, kata beliau, walau wassa liwarithihi wa ajnabiyyin bi thuluthi malihi falil ajnabiyyi sudus. Wa yuqafu sudusul waris 'ala al-ijazah. Ya. Andai kata misalnya dia berwasiat untuk seorang pewaris dan seorang ajnabi. Jadi 2. Dia berkata ini rumah saya wasiatkan untuk si Muhammad. Dan Muhammad anaknya. Dan si Zaid. Zaid ini orang lain. Bukan ahli warisnya. Iya. Jelas ya? Dan itu pada 1/3 harta. Jangan kita kasih rumah ya. Kita kasih contoh 1/3 hartanya. Maka al-ajnabi ini si Zaid yang merupakan orang lain bukan anak, ya dia dapat 1/6. Adapun 1/6 yang lainnya untuk Muhammad, ya ini tergantung izin dari siapa? Ahli waris yang lainnya. Jelas ya? Jadi dia hanya diizinkan mendapat 1/3 untuk 2 orang, 1 ahli waris dan 1 siapa? Bukan ahli waris. Yang dapat itu cuman bukan ahli waris. Kalau si pewaris dia dapat kalau dapat apa? Restu dari ahli waris lainnya. Kan begitu? Jadi kalau 1/3 dibagi 2 menjadi berapa? 1/6 kan begitu. Ya. Jadi kalau harta semuanya 1/3, ya. Dibagi 6 harta itu berarti jumlahnya untuk 2 orang 2/6. 2/6. Karena yang satunya tidak berhak, maka 1/6 saja yang dikasih ke Zaid. Adapun si Muhammad 1/6 milik dia, ini tergantung izin dari siapa? Dari pihak ahli waris. Kalau pihak ahli waris mengizinkan, tidak ada masalah. Baik, selesai ini ya. Saya kira ini jelas. Sebelum hanya merinci saja pembahasan sebelumnya.